Liverpool dikabarkan tengah bersiap mencari penerus bagi Andrew Robertson, bek kiri andalan mereka yang kini mulai memasuki fase akhir karirnya. Robertson, yang akan berusia 31 tahun pekan depan, telah menjadi bagian penting dari kesuksesan The Reds sejak direkrut dari Hull City pada 2017 dengan harga hanya 8,5 juta pound. Namun, cedera yang kerap menghantui dan faktor usia membuat Liverpool mulai bergerak mencari opsi jangka panjang. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Milos Kerkez, bek kiri berbakat milik Bournemouth. Pemain berusia 21 tahun itu tampil gemilang di Premier League musim ini, menarik minat beberapa klub elit Eropa. Menurut laporan The Telegraph, Liverpool kini semakin serius mengejar tanda tangannya pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski harga Kerkez diperkirakan lebih dari 40 juta pound, Liverpool menilai nilai tersebut sepadan dengan potensi jangka panjangnya. Pemain berkebangsaan Hungaria ini berpeluang menjadi bagian dari skuad Anfield selama 1 dekade ke depan. Selain The Reds, Manchester United dan Real Madrid juga dikabarkan tertarik, tetapi United mungkin tidak terlalu ngotot setelah merekrut Patrick Dorgu pada Januari lalu. Yang menarik, Kerkez disebut-sebut punya ketertarikan pribadi untuk bergabung dengan Liverpool. Salah satu faktornya adalah kehadiran Dominik Szoboszlai, kompatriotnya di tim nasional Hungaria sekaligus mentor yang sangat ia hormati. Jika transfer ini terrealisasi, Kerkez bisa menjadi bagian penting dalam era baru Liverpool pasca Jurgen Klopp. Generasi skuad memang menjadi fokus utama Liverpool belakangan ini. Sejak 2 tahun terakhir, mereka telah mendatangkan pemain-pemain muda berbakat seperti Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, dan Szoboszlai. Bahkan, kiper berbakat asal Georgia, Georgi Mamardashvili, juga disebut-sebut bakal merapat dari Valencia pada akhir musim ini. Meski begitu, pekerjaan rumah The Reds belum selesai. Beberapa pilar utama tim yang mendominasi Eropa di era Klopp masih bertahan, tetapi tak bisa diandalkan selamanya. Mohamed Salah dan Alisson akan memasuki usia 33 tahun, sementara Virgil van Dijk bakal menginjak 34 tahun di akhir tahun ini. Liverpool harus segera mengambil keputusan cerdas agar tetap kompetitif di level tertinggi. Akankah Milos Kerkez benar-benar menjadi suksesor Andrew Robertson? Liverpool tampaknya tak mau menunggu terlalu lama untuk memastikan hal ini. Bayern Munich menunjukkan dominasi mereka di Liga Champions dengan kemenangan telak 3-0 atas Bayer Leverkusen dalam leg pertama babak 16 besar di Allianz Arena, Kamis, 6/3 dini hari WIB. Bres Harry Kane dan 1 gol dari Jamal Musiala memastikan Die Roten berada di jalur yang tepat untuk melangkah ke perempat final. Meski meraih hasil gemilang, Musiala menegaskan bahwa perjuangan Bayer belum selesai. Ia mengingatkan rekan-rekannya agar tetap fokus dan menjaga konsistensi permainan demi mengamankan tiket ke fase berikutnya. "Kami sangat senang dengan kemenangan ini, tetapi ini baru langkah pertama," ujar Musiala, seperti dikutip dari laman resmi klub. "Kami harus membawa intensitas dan semangat yang sama ke leg kedua. Tidak boleh ada rasa puas diri karena pertandingan di Leverkusen akan sulit." Gelandang muda berbakat itu juga menyoroti pentingnya kebugaran dan persiapan tim dalam menghadapi laga berat di kandang lawan. "Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, dan intensitas permainan menjadi prioritas utama. Tantangan di Leverkusen akan berbeda, tetapi kami harus mempertahankan momentum ini dan memastikan hasil positif," tambahnya. Dengan modal kemenangan 3 gol tanpa balas, Bayer kini hanya membutuhkan hasil imbang di leg kedua untuk memastikan tiket ke perempat final. Namun, seperti yang diingatkan Musiala, mereka tidak boleh lengah jika ingin terus melangkah jauh di kompetisi elit Eropa ini. Arsenal mencetak sejarah baru di Liga Champions setelah menghancurkan PSV Eindhoven 7-1 dalam leg pertama babak 16 besar di Philips Stadion, Rabu, 5/3 dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah fase gugur kompetisi bagi The Gunners, sekaligus kekalahan terburuk PSV dalam 112 tahun terakhir. Lini serang Arsenal tampil beringas dengan 7 gol yang dicetak oleh Jurrien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Leandro Trossard, dan Martin Odegaard, yang menyumbang 2 gol. Ricardo Calafiori melengkapi pesta gol dengan gol ke-7, membuat PSV tak berdaya di hadapan pendukungnya sendiri. Namun, meski meraih kemenangan luar biasa,
Mikel Arteta tetap menegaskan bahwa rekor bukanlah tujuan utama Arsenal musim ini. Ini kemenangan yang luar biasa dan signifikan, tetapi yang lebih penting adalah menempatkan diri kami dalam posisi terbaik untuk lolos, ujar Arteta. Manajer asal Spanyol itu menambahkan bahwa timnya harus tetap fokus pada target utama. Kami ingin mencapai sesuatu yang lebih besar. Rekor memang menyenangkan, tetapi yang kami kejar adalah trofi, tegasnya. Jelang bursa transfer musim panas, Alexander Isak menjadi salah satu nama paling diburu di Eropa. Striker Newcastle United itu tampil impresif musim ini, mencetak 22 gol dan 5 assist dalam 31 pertandingan di semua kompetisi. Di Premier League, Isak telah mencetak 19 gol, hanya kalah dari Mohamed Salah, 25, dan Erling Haaland, 20. Ketajaman Isak membuat sejumlah klub elit, termasuk Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain, bersaing untuk mendapatkannya. Menurut laporan Jauh Offside, PSG bahkan siap menawarkan 3 pemain mereka dalam kesepakatan mengejutkan demi mendatangkan striker Swedia berusia 25 tahun itu. Jurnalis Daniel Riolo dari RMC Sport mengklaim PSG bisa menawarkan Randal Kolo Muani, Marco Asensio, dan Kang In Lee sebagai bagian dari paket pertukaran. Apakah Anda tidak akan habis-habisan untuk Alexander Isak jika Anda adalah PSG? Ujar Riolo. Newcastle, yang merekrut Isak dari Real Sociedad seharga 63 juta pound pada 2022, tentu tidak akan melepas bintang mereka dengan mudah. Apalagi, Isak kini menjadi salah satu striker terbaik di Premier League, bahkan mencatatkan rasio gol per 90 menit, 0,86, yang lebih baik dari Haaland, 0,78, dan hanya sedikit di bawah Salah, 0,91. Namun, kekhawatiran muncul di kubu Newcastle setelah Isak mengalami cedera ringan saat melawan Brighton di Piala FA. Manajer Eddie Howe mengonfirmasi bahwa sang striker hanya mengalami kekakuan otot dan tidak mengalami cedera serius. Dengan final Piala Carabao melawan Liverpool yang semakin dekat, The Magpies tentu berharap Isak bisa segera kembali dalam kondisi terbaiknya. Akankah PSG benar-benar berani menukar 3 pemain mereka demi Isak? Atau Newcastle akan bertahan dengan striker andalannya? Bursa transfer musim panas dipastikan akan berlangsung panas. Manchester City dikabarkan semakin serius dalam perburuan Jacob Ramsey, gelandang serang berbakat milik Aston Villa. Klub asuhan Pep Guardiola melihat pemain berusia 23 tahun itu sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Harga selangit dan persaingan ketat, Ramsey, yang merupakan produk Akademi Villa, bisa diboyong dengan harga lebih dari 1 triliun rupiah. Meski musim ini penampilannya tidak selalu konsisten karena cedera dan persaingan ketat di lini tengah, City tetap terkesan dengan potensinya. 3 gol dan 4 assist dalam 32 pertandingan di semua kompetisi mungkin bukan angka yang mencolok, tetapi fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi membuatnya diminati banyak klub. Selain Manchester City, duo raksasa Premier League lainnya, Arsenal dan Chelsea, juga ikut memantau situasi Ramsey. Kontraknya yang hanya tersisa 2 tahun membuat Aston Villa harus segera mengambil keputusan, mempertahankannya atau melepasnya sebelum nilainya menurun. Skenario pertukaran dengan Jack Grealish. Salah satu skenario yang paling menarik adalah potensi pertukaran pemain antara City dan Villa. Nama Jack Grealish mencuat sebagai bagian dari kesepakatan ini. Grealish, yang merupakan mantan ikon Villa sebelum pindah ke City dengan rekor transfer 2 triliun rupiah pada 2021, belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi di Etihad Stadium. Musim ini, Grealish hanya menjadi starter dalam 6 pertandingan Premier League, membuat masa depannya di bawah asuhan Guardiola dipertanyakan. Jika Villa tertarik membawa pulang mantan kapten mereka, pertukaran dengan Ramsey bisa menjadi solusi menguntungkan bagi kedua klub. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi kuat apakah Villa benar-benar ingin merekrut kembali Grealish. Jika mereka enggan, City kemungkinan besar akan menawarkan opsi pembayaran tunai atau memasukkan pemain lain dalam kesepakatan. Manchester City siapkan perombakan skuad. City tidak hanya mengejar Ramsey, tetapi juga tengah merencanakan perombakan besar di lini tengah. Nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan James McAtee dikabarkan bisa hengkang pada musim panas mendatang.
Ramsey bisa menjadi bagian dari generasi di lini tengah, bersama dengan target lain seperti Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, dan Douglas Luiz, Juventus. Bagi Aston Villa, penjualan Ramsey bisa menjadi langkah strategis untuk memenuhi aturan profit and sustainability serta membuka ruang bagi pemain baru. Namun, mereka harus memutuskan dengan matang apakah lebih baik menjualnya langsung atau mencoba memanfaatkan kesepakatan pertukaran pemain dengan City. Dengan banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi, saga transfer Jacob Ramsey ke Manchester City dipastikan akan menjadi salah satu cerita panas di bursa transfer musim panas mendatang. Juventus siap bersaing ketat dengan Liverpool dalam perburuan bintang Atalanta, Ademola Lookman, di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain sayap asal Nigeria itu semakin bersinar di Serie A, menarik minat klub-klub elit Eropa yang ingin memperkuat lini serang mereka. Thiago Motta dan Direktur Olahraga Juve, Cristiano Giuntoli, dikabarkan sangat mengagumi Lookman. Mereka melihatnya sebagai tambahan sempurna untuk meningkatkan daya gedor Bianconeri musim depan. Namun, Juve harus bergerak cepat karena Liverpool juga telah memasukkan namanya dalam daftar target utama mereka. Menurut laporan Tutto Mercato Web, The Reds siap mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro demi membawa Lookman kembali ke Premier League. Jumlah itu bisa dipenuhi oleh Juventus, tetapi klub Italia itu harus bersaing dengan daya tarik Liga Inggris yang lebih familiar bagi sang pemain. Atalanta sendiri menyadari betapa berharganya Lookman dalam skuad mereka. Namun, dengan meningkatnya minat dari klub-klub top, mereka bersiap melepasnya jika ada tawaran yang menguntungkan. Bagi Lookman, keputusan besar ada di depan mata. Apakah ia akan kembali ke Inggris dan mencoba peruntungannya bersama Liverpool? Ataukah ia memilih tetap di Italia dan menjadi bagian dari proyek ambisius Juventus? Yang pasti, siapapun yang berhasil mendapatkan tanda tangannya akan memperoleh pemain eksplosif yang bisa membuat perbedaan di lini depan. Bintang muda Real Betis, Jesus Rodriguez, kini menjadi incaran serius Liverpool dan Chelsea setelah tampil mengesankan musim ini. Padahal, di awal musim, ia sempat tidak masuk dalam rencana utama pelatih Manuel Pellegrini. Namun, sejak November, performanya melonjak, dan pada Januari, ia sukses merebut posisi utama dari SABD, menjadi pemain kunci di lini serang Betis. Tak heran, penampilannya menarik perhatian klub-klub besar Eropa, terutama dari Premier League. Daily Mail melaporkan bahwa Liverpool dan Chelsea kini tengah bersaing ketat untuk mengamankan tanda tangannya. Bahkan, The Blues dikabarkan sangat serius ingin memboyongnya ke Stamford Bridge pada musim panas nanti. Dalam beberapa pekan terakhir, Rodriguez lebih sering dimainkan di sayap kiri untuk mengakomodasi Anthony, rekrutan musim dingin Betis dari Manchester United. Jika tetap bertahan, ia kemungkinan akan terus mengisi posisi tersebut, terutama jika Betis berhasil mempertahankan Anthony. Namun, fleksibilitasnya juga memungkinkan ia bermain di sayap kanan, seperti yang sudah ia tunjukkan ketika Pablo Fornals cedera musim dingin lalu. Dengan klausul rilis 50 juta euro, satu-satunya cara bagi klub peminat untuk mendapatkan Rodriguez adalah dengan menebus nilai tersebut. Hingga kini, belum jelas apakah Betis akan melepas salah satu aset mudanya, tetapi mereka siap bernegosiasi jika ada tawaran yang sesuai. Kabar baiknya, baik Liverpool maupun Chelsea memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi harga tersebut. Kini, pertanyaannya bukan apakah Rodriguez akan pergi, tetapi kemana ia akan berlabuh, ke Anfield bersama Jurgen Klopp atau ke Stamford Bridge bersama proyek ambisius Chelsea. Real Sociedad berhasil menahan Manchester United dengan skor 1-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa tahun 2024 sampai tahun 2025 di Real Arena. Sejak awal laga, Sociedad tampil lebih dominan dalam penguasaan bola, tetapi pertahanan rapatmu membuat mereka kesulitan menciptakan peluang bersih. Peluang emas pertama justru datang dari tim tamu di menit ke-36. Bruno Fernandes melepaskan tembakan yang masih bisa diblok bek Sociedad. Bola liar jatuh ke kaki Joshua Zirkzee, tetapi upayanya juga belum membuahkan gol. Hingga turun minum, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan. Skor kacamata bertahan 0-0. Babak kedua, Zirkzee buka keunggulan, Sociedad samakan lewat penalti. Tampil lebih agresif di paruh kedua.
Hasilnya, pada menit ke-58, Joshua Zirkzee memecah kebuntuan. Striker muda ini melepaskan tembakan first time kaki kiri usai menerima umpan matang dari Alejandro Garnacho. Mu unggul 1-0. Namun, keunggulan setan merah tak bertahan lama. Pada menit ke-68, wasit Ivan Kruzliak memberikan penalti kepada Sociedad setelah tinjauan VAR menunjukkan handball yang dilakukan Bruno Fernandes di kotak terlarang. Mikel Oyarzabal maju sebagai eksekutor dan dengan tenang menaklukkan Andre Onana untuk menyamakan kedudukan 1-1. Di sisa waktu, kedua tim berusaha mencari gol kemenangan, tetapi pertahanan yang disiplin dari masing-masing tim membuat skor tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat leg kedua di Old Trafford pekan depan bakal berlangsung lebih sengit. Manchester United dan Real Sociedad masih sama-sama memiliki peluang besar untuk lolos ke perempat final. Persaingan panas di bursa transfer musim panas semakin memanas. Real Madrid kini harus menghadapi rival kuat, Manchester City, dalam upaya merekrut bek kiri andalan AC Milan, Theo Hernandez. Hernandez, yang bergabung dengan Milan dari Real Madrid pada 2019, telah berkembang menjadi salah satu bek terbaik di Serie A. Kontribusinya begitu krusial dalam keberhasilan Rossoneri meraih Scudetto 2021/22. Dengan total 251 penampilan bersama Milan, ia menjadi elemen kunci dalam strategi tim. Namun, musim ini tak berjalan sesuai harapan bagi Milan. Terpuruk di peringkat ke-8 Serie A dan tersingkir dari Liga Champions oleh Feyenoord di babak playoff, peluang mereka untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan semakin menipis. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa Hernandez mulai mempertimbangkan masa depannya di San Siro. Real Madrid dan Man City masuk dalam perburuan. Keinginan Real Madrid untuk membawa kembali Hernandez ke Santiago Bernabeu semakin kuat. Los Blancos ingin memperkuat lini belakang mereka yang kerap diganggu cedera dan kurangnya kedalaman skuad. Namun, Madrid bukan satu-satunya peminat. Menurut laporan Es Diario, Manchester City dan Paris Saint-Germain juga ikut dalam perburuan. Pep Guardiola dikabarkan tertarik pada Hernandez sebagai bagian dari rencana besar pembangunan ulang skuad musim panas nanti. Yang menarik, meski Transfermarkt menaksir harga Hernandez di angka 50 juta euro, laporan tersebut menyebutkan bahwa Man City berpeluang mendapatkannya hanya dengan 35 juta euro. Jika benar, angka ini bisa menjadi pukulan telak bagi Milan, yang tentu tak ingin kehilangan bintangnya dengan harga lebih rendah dari nilai pasarnya. Dengan ketiga raksasa Eropa ini bersaing memperebutkan tanda tangannya, masa depan Theo Hernandez menjadi salah satu saga transfer yang paling dinantikan musim panas nanti. Akankah dia kembali ke Madrid, bergabung dengan dominasi Man City, atau memilih tantangan baru di PSG? David Moyes menegaskan komitmennya untuk terus membawa Everton ke level yang lebih baik di Premier League. Setiap hari, ia datang dengan tekad untuk meningkatkan tim dan memastikan mereka tetap bertahan di kasta tertinggi. Namun, ujian sesungguhnya akan datang pada bulan April, saat Everton menghadapi jadwal berat melawan tim-tim papan atas. Moyes ingin melihat bagaimana para pemain merespons tantangan ini. Kami harus terus menciptakan peluang dan mencetak gol. Para pemain telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa, membuktikan kepada supporter bahwa mereka siap berjuang demi hasil terbaik, tegasnya. Arsenal dikabarkan siap mengamankan masa depan William Saliba dengan kontrak baru yang menggiurkan. Menurut laporan Graeme Bailey dari TBR Football, The Gunners menawarkan gaji hingga 4,9 miliar rupiah per minggu untuk memastikan bek andalan mereka tidak tergoda oleh godaan Real Madrid. Pilar tak tergantikan. Sejak bergabung dengan Arsenal pada 2019, perjalanan Saliba tidaklah mudah. Ia harus menjalani masa peminjaman selama 3 tahun sebelum akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari Mikel Arteta. Namun, sejak debutnya di tim utama, bek berusia 23 tahun itu langsung menjadi sosok tak tergantikan di lini pertahanan The Gunners. Dengan lebih dari 100 penampilan, 7 gol, dan 2 assist, Saliba telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Tak hanya bersinar di level klub, ia juga menjadi andalan timnas Prancis dengan 26 caps sejauh ini. Real Madrid mengintai. Kualitas luar biasa Saliba membuat Real Madrid kepincut dan siap menggoda sang bek di bursa transfer mendatang.
Namun, Arsenal tak tinggal diam. Klub London Utara itu siap mempertahankan aset berharga mereka dengan kontrak baru yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Dengan langkah ini, Arsenal menunjukkan ambisi besar mereka untuk tetap bersaing di level tertinggi dan memastikan Saliba tetap menjadi benteng kokoh di Emirates Stadium. Akankah sang bek tergoda oleh Madrid atau tetap setia pada The Gunners?